Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hukumnya makruh Ustaz, tapi karena memang orang tua sudah memerintahkan, sami'na wa ata'na, apalagi orang tua itu memiliki tujuan. Oke, apalagi orang tua memiliki tujuan, maka manut aja dulu. Tapi ingat, kalau seandainya engkau baru kui jenggote kok ada lagi Bapak Ibu, orang tuanya bilang, wes tugel terus bayi lah ini kamu ditaati Bapak Ibu. Oke? Jadi hanya sebatas satu kali saja. Selama masih ada tujuan, selama masih ada kebutuhan. Takutnya karena ada fitnah Bapak Ibu. Termasuk misalkan Bapak Ibu, panjenengan mengamalkan menggunakan celana di atas mata kaki misalkan. Kan gitu Bapak Ibu. Itu kan hukumnya sunnah. Menggunakan pakaian di atas mata kaki, mau celana, mau jubah. Dan ternyata masyarakat sekitar kita anu ngerti. Nggih, dereng ngertos. Ngerti nih kayak deleng kayak katok kayak kurangan bahan lah toh kan kados niku teng masyarakat ya. Lah kalau seandainya menimbulkan fitnah nggih sabariye nggih katok ya penting nggih katokan namun mboten katokan nggih yang penting pakai celananya yang penting ya tetap di atas mata kaki tapi tidak mungkin sampai tinggi sekali karena bisa jadi ya. Jadi jangan kemudian kita ini menabrak ya kebiasaan masyarakat yang mungkin masyarakat itu menginginkan kebaikan Bapak Ibu. Saya masih teringat betul nasihat guru-guru kami ketika beliau menjelaskan kepada kami ketika kami mau wadaan itu mau ya bahasanya ini wisudaan gitu mau wisuda. Kalau bahasa Arabnya wadaan. Itu guru kami ada satu wasiat, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kemudian saya tanya, Ustadz ya Syekh, apa makna tafsir dari ud'u ila sabili rabbika bil hikmah? Ya, apa maksud dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini? Kemudian para ulama tafsir menyebutkan makna dari ayat ini adalah maknanya adalah taruhlah ilmu itu pada tempatnya sesuai kondisinya agar orang tidak lari dari kebaikannya Allah. Kadang-kadang kita itu suruh ngalah sedikit Pak, agar orang itu mau menerima kebaikan yang kita bawa. Jadi jangan kemudian pokoknya orang aku koyok ini kok, ya pendapatku koyok ini, ya bisa jadi ya kekehnya kita Bapak Ibu itu malah yang menjadikan orang lain itu pergi, lari, wedi. Nggih. Makanya para ulama tafsir mengatakan apa ketika memaknai ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, maknanya apa? Jadi sabar sebentar. Ya, sabar sebentar. Taruhlah ilmu, letakkan ilmu itu pada tempatnya sesuai dengan kondisinya ya, agar orang tidak lari dari kebaikan yang akan engkau sampaikan. Itu para ulama tafsir seperti itu Bapak Ibu. Jadi biar kita ini juga gini Bapak Ibu, karena kita ini sudah jarang sekali belajar yang namanya sirah Nabi Muhammad SAW atau belajar akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ngertinya itu kalau kita sudah memiliki satu pendapat kita itu harus paling benar. Coba Bapak Ibu ya, sebelum kita ini bicara tentang pendapat ini, coba kita belajar adab yang sedikit saja. Akan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala itu disebutkan, nahnu ahwaju min qalilil adab. Kami ini lebih butuh dengan sedikitnya adab daripada banyaknya ilmu. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, banyaknya ilmu itu bukan jaminan akhirnya orang mendapatkan kebaikan yang ingin kita sampaikan. Bisa jadi dengan sedikitnya adab. Ya, sedikitnya adab, itu banyaknya adab, sedikitnya ilmu menjadikan orang itu mau menerima kebaikan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tidak tahu kisahnya ini Bapak Ibu? Nabi itu dikatakan kadzab sama seorang Yahudi. Ya, ada orang Yahudi yang mengatakan Nabi hampir setiap pagi di tengah pasar Bapak Ibu. Abang Yahudi ngamun dan Yahudi miskin masalahnya. Ya, Yahudi miskin. Dulu orang Yahudi memang kayak gitu, beda nggak kayak sekarang Bapak Ibu. Orang sekarang Yahudi itu kaya. Ya, hanya hati-hati dengan orang-orang Yahudi itu Bapak Ibu. Dulu tuh orang Yahudi itu miskin. Ya,
miskin-miskin. Makanya hari ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, termasuk kemarin saya sempat ketemu dengan beberapa relawan yang baru pulang dari Palestina itu. Ternyata ada kalimat yang cukup unik. Kalimatnya seperti ini. Bagi kaum muslimin, Ustadz saya nitip pesan Ustadz, kalau seandainya nanti jenengan ngisi pengajian. Ya pesannya apa Mas? Saya tanya. Pesannya jangan terlena dengan genjatan senjata. Ya, karena itu adalah program Yahudi yang memang pada hakikatnya keadaannya sekarang produk-produk Yahudi itu lagi betul-betul jatuh-jatuhnya. Maka nanti ada genjatan senjata biasanya berapa bulan nanti Bapak Ibu ya, biar orang-orang kaum muslimin ini akhirnya membeli lagi produk-produk Yahudi. Coba Bapak Ibu sekarang yang masih pakai produk Yahudi segera tinggalkan Bapak Ibu ya. Ustadz nggak ada solusinya, nanti tak kasih solusi Pak. Ya, tak kasih solusi. Jadi kalau Bapak Ibu kalau memang mau memboikot betul-betul 100%, karena memang kalau dari kisahnya orang-orang yang berangkat langsung menjadi relawan di Palestina memang mengatakan seperti itu. Berefek betul Ustadz dengan apa namanya perekonomian orang-orang Yahudi di sana. Makanya sekarang termasuk tujuan mereka ada genjatan senjata itu Bapak Ibu, nanti biar orang-orang Islam itu kembali lagi terbiasa membeli produk-produk Yahudi. Nanti setelah membeli sudah punya uang lagi, lihat saja dihabisi lagi itu saudara-saudara kita. Ya. Jadi kalau bisa boikot sekalian. Ya kalau mau diboikot, boikot sekalian. Ustadz belum ada solusinya. Produk-produk punyanya orang-orang Islam belum ada. Ya baru kemarin Bapak Ibu kalau nggak salah dari Jakarta ada saudara kaum muslimin lah dari Jakarta kemarin datang menawarkan kepada kami dan minta tolong kepada kami, Ustadz, nanti ada di Banjarnegara ya, yang mau nyetokin ya produk-produknya orang-orang Muslim yang ada di Indonesia, biar nanti memang bisa memboikot karena memang ternyata produknya bagus. Kemarin saya sudah ditambahkan Bapak Ibu, saya bukan jadi marketingnya mereka Bapak Ibu, cuman saya sendiri ya, saya pengen orang Yahudi habis sekalian. Jadi saya nggak dapat apa-apa karena saya juga bukan tim marketingnya mereka, tapi hanya saja mungkin kalau di antara Bapak Ibu merasa Ustadz nggak ada jawabannya, Ustadz uang kita nggak ada stoknya kan gitu. Ternyata ada sleting dengan Unilever, tapi dia apa namanya seorang Muslim, sabunnya, samponya, kemudian pasta giginya semuanya ada ya, semuanya ada gitu. Kalau ditanya Ustadz tim marketingnya mereka, saya bukan tim marketing, saya cuman ingin mensosialisasikan kepada kaum muslimin boikot produk-produk Yahudi, itu saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Ustadz belum ada stoknya, insya Allah Bapak Ibu, dan alhamdulillah sudah beberapa yang mencoba dan harganya lebih murah dan levelnya sama, saya sudah lihat langsung, jadi levelnya sama, yang cuci piringnya lah, sabunnya lah, samponya gitu ya, ketika levelnya sama bahkan lebih murah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah Rasul itu pernah Bapak Ibu ya, tiap pagi itu Rasul itu datang ke pasar kemudian nyuapi orang Yahudi ini, dan orang Yahudi itu kan lagi nyuapin Bapak Ibu, itu jelek-jelekkan Nabi padahal lagi disuapin Nabi. Kata Yahudi ini, ya wahai fulan, kamu tahu nggak Muhammad itu kadzab, Muhammad itu pembohong, padahal Nabi lagi nyuapin ya. Fulan, tahu nggak Muhammad itu sahir, Muhammad itu adalah apa? Penyihir, padahal Nabi lagi nyuapin. Subhanallah Bapak Ibu ya. Yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan kemudian berhenti untuk tidak menyuapi si Yahudi ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan kemudian akhirnya menjelekkan Yahudi ini, tapi bagaimana Nabi menampakkan akhlaknya dan memberikan contoh kepada kita, yaitu dengan apa? Senantiasa membantu dan mendoakan orang Yahudi ini hingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, dan peran itu digantikan oleh sahabat Abu Bakar. Kata si Yahudi ini, kamu bukan orang yang biasa menyuapiku. Di mana orang yang biasa menyuapiku? Kemudian kata sahabat Abu Bakar, beliau telah meninggal dunia. Siapa yang setiap pagi menyuapiku? Kata
Kata sahabat Abu Bakar menjawab, yang menyuapimu di setiap pagi hari adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Yahudi ini masuk Islam. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, inilah bagaimana kita kalau seandainya mencari teladan yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini menarik Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya beliau mengatakan walam yukhalif adaban kama jara fi qissatis siddiqi ma khairil wara. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau ada perintah orang tua, tapi perintahnya itu menyelisihi adab, maka jangan ditaati Bapak Ibu. Mohon maaf nggih. Kalau panjenengan orang tua memerintahkan sesuatu, tapi perintahnya itu menyelisihi adab. Menyelisihi adab itu gimana? Misalkan orang tua nyuruh kita duduk di atas. Orang tua memerintahkan kita duduk di atas, sedangkan orang tua duduk di bawah. Manut apa enggak? Enggak manut. Kenapa? Walaupun itu bentuknya perintah, tapi itu menyelisihi adab. Terus Bapak Ibu nggih? Jadi kalau orang tua memerintahkan sesuatu, ya kok itu menyelisihi adab, maka bagaimana? Panjenengan jangan mentaatinya. Dan itu sudah dikisahkan dalam hadis yang cukup panjang, yaitu kisah tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu ketika Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sedang menyelesaikan perkara pertikaian di tengah masyarakat, kalau tidak salah itu Bani Aus. Ya, Bani Aus. Kemudian setelah itu, waktu itu mendekati sholat asar. Ketika mendekati sholat asar, akhirnya Nabi kan telat. Nah, di masjid itu adanya sahabat Abu Bakar. Kata para sahabat, uqimus shalah ya Abu Bakrin. Kita dirikan sholat wahai Abu Bakrin. Wahai Abu Bakar. Aina Rasulullah? Mana Rasulullah? Rasulullah ghairu maujud. Rasulullah tidak ada. Oke, kalau seperti itu saya jadi imam. Akhirnya sahabat qomat, kemudian sahabat Abu Bakar maju untuk imam. Allahu Akbar ketika sholat asar. Kemudian setelah itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak lama kemudian, masih rakaat pertama, Nabi hadir karena urusannya sudah selesai di Bani Aus. Ketika Nabi hadir, subhanallah, para sahabat bertepuk. Ini ya, bukan tepuk pramuka tapi ya. Tepuk pramuka. Nah, itu tepuk pramuka. Ya, tapi ini para sahabat bertepuk. Di dalam hadis disebutkan. Ya biar sahabat Abu Bakar ini tahu bahwasanya Nabi telah datang, tapi sudah sholat masalahnya. Begini kan, akhirnya semua sahabat tambah ramai. Jadi semua sahabat gini semua memberikan isyarat kepada siapa? Kepada sahabat Abu Bakar. Kemudian ketika sahabat Abu Bakar noleh ke belakang, ya ada Rasulullah. Ya, makanya ini termasuk dalil bahwasanya orang kalau lagi sholat kok kepalanya melengo, itu nggak batal sholatnya. Ya Pak Ibu, itu orang panjenengan sholat, misalnya ini melengo kados niki niku mboten batal. Nek batal niku nek jenengan memindahkan soder, napa niku soder? Dada. Karena yang wajib menghadap kiblat itu adalah dada, bukan wajah, bukan kepala gitu. Makanya kalau ada orang ngapunten Bapak Ibu, kok kagungan sakit kat napa niki tengengan kados niki, Allahu Akbar. Sah mboten salate? Sah to gitu. Lho niku sak wajahnya enggak menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat itu bukan wajahnya, tapi dadanya. Nah, kalau ada orang salat yang ngapunten nasallallahu alaihi wasallam, kok tengengan kados niki, nggih tetep sah. Nggih, sing penting ampun nggih dolanan nek kados niki. Nek kados niku lah batal Bapak Ibu. Kenapa batalnya? Batalnya yang pertama karena mainan, yang kedua batalnya karena misalkan karena 3 kali gerakan. Ini kan kepala ini kan termasuk ampun nggih napa? Anggota tubuh yang besar.
Ya, karena dalam sholat itu anggota tubuh kita itu terbagi menjadi dua. Ada anggota tubuh yang besar, bukan besar badannya, bukan maksudnya. Ya, anggota tubuh yang besar itu kayak kepala, tangan, kaki, badan, itu anggota tubuh yang besar. Itu kalau geraknya 3 kali berturut-turut batal sholatnya. Ya, lah kalau anggota tubuh yang kecil, kedipan mata, jenengan sholat meh ngediping 1000 ya apa-apa. Allahu Akbar. Ya, kenapa? Karena kedipan mata itu adalah anggota tubuh yang kecil. Jangan mau gerak berkali-kali juga nggak apa-apa. Kemudian termasuk anggota tubuh yang kecil adalah jari jemari, bukan tangannya. Sampai sini ini anggota tubuh yang besar. Tapi kalau ini itu anggota tubuh yang kecil. Jangan mau kayak gini 1000 kali juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau udah kayak gini lah beda lagi. Ya. Nah, kemudian termasuk anggota tubuh yang kecil kaki, bukan kakinya tapi apa? Ya itu jadi jemari yang ada di kaki. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sahabat Abu Bakar melengok ke belakang. Wah, ada Rasulullah. Ya kemudian apa? Tangannya Nabi kayak gini. Apa maknanya? Nabi memerintahkan dengan isyarat jangan mundur, kamu tetap jadi imam. Itu kata Nabi. Kamu jangan mundur, tetap jadi imam. Tangan Nabi kayak gitu. Ya, tapi sahabat Abu Bakar tetap ngeyel. Akhirnya sahabat Abu Bakar mundur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maju. Maka setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gitu ya. Kemudian setelah salam, sahabat Abu Bakar dipanggil sama Rasulullah, ya Abu Bakar, ma mana'aka an yuthbita id amartuk. Wahai sahabat Abu Bakar, apa yang menjadi penghalang ketika aku memerintahkan sesuatu kepadamu agar tetap menjadi imam, tapi kenapa kemudian engkau malah mundur dan kamu tidak mentaati perintahku? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata sahabat Abu Bakar? Ya, makana libni Abi Quhafah an yusalliya baina yadayillahi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sangat tidak layak anaknya Abu Quhafah. Anaknya Abu Quhafah berarti sahabat Abu Bakar. Berarti gini, tidak layak seorang Abu Bakar menjadi seorang imam padahal di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mundur akhirnya Nabi. Padahal Nabi merintahkan apa? Imam gue. Perintahnya apa? Imam. Tapi apa? Menyelisih adab. Menyelisih adab, Bapak Ibu. Karena adabnya bagaimana? Nabi yang jadi imam. Selama masih ada Nabi, Nabi yang jadi imam.